Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, di sini ketemu lagi di learning journal ketiga. Ya, jadi pertemuan kemarin itu kelas kami atau materi kami yaitu membahas tentang pengantar dasar-dasar dan manfaat dari public speaking tersebut yang dipapari atau yang dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu kelompok pertama. Nah, di pembahasan kali ini yakni tentang tadi pengantar. Ya, jadi pengantar itu sekilas dari public speaking itu apa gitu tuh. Nah, jadi di kemarin itu ada beberapa anggota, yaitu kelompok saya itu ada Rizky, ada Tuti, ada Ajril, ada Mutiara sebagai moderator, ada Vira dan ada Java. Jadi semuanya ada 6. Jadi ke-6 itu dibagi gitu ya materinya. Ada yang menjelaskan dari pengantarnya, ada yang dari dasar-dasar public speaking itu apa dan manfaatnya itu apa aja gitu. Nah, di pengantarnya itu yang dijelaskan oleh Rizky yang gimana public speaking ini yang berasal dari 2 kata, public speaking gitu. Jadi public itu berarti umum kan gitu ya, halayak, dan speaking itu berbicara. Jika kita digabungkan, public speaking tersebut diartikan sebagai berbicara di depan umum atau di depan halayak gitu. Nah, adapun itu pengantarnya. Jadi intinya public speaking itu mempunyai tujuan gitu. Nah, tujuannya itu kan untuk memberikan pesan gitu kepada halayak agar bisa masuk gitu ke dalam diri mereka masing-masing gitu. Nah, selain itu juga public speaking itu hampir sama dengan retorika. Jadi yang dijelaskan di pengantar itu ada penjelasan retorika dan public speaking gitu ya. Nah, jadi dan itu tuh sempat aktif juga kelas kami yang bahwa lebih penting mana gitu, retorika dan public speaking. Tetapi memang itu tuh sebenarnya sama-sama penting. Nah, ada yang teman ada yang menjelaskan itu di retorika itu merupakan intinya sama aja gitu ya, berbicara di depan umum dan memberikan manfaat dan pesan gitu tuh bagi si audiensnya atau pendengarnya gitu ya. Tetapi retorika ini muncul lebih dahulu gitu. Sebenarnya public speaking juga sama saja, tapi sebutannya itu kalau dulu itu disebutnya retorika. Itu tuh pada zaman Socrates juga sudah ada gitu tuh. Nah, sedangkan public speaking itu julukan yang sekarang disebutkan gitu, yang dijuluki gitu, jadi disebut public speaking. Tetapi retorika itu lebih dulu gitu. Sebenarnya ada yang bilang juga, teman yang berpendapat itu ya, jadi retorika itu jadi diibaratkan kalau psikologi. Jadi kan di dalam ilmu psikologi itu si atasannya gitu ya, dan mempunyai cabang-cabang gitu. Ada psikologi umum, ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan gitu. Nah, sedangkan kalau di dalam public speaking itu jadi retorika itu memiliki cabang gitu ya, memiliki pembagian, yaitu public speaking gitu. Jadi retorika itu lebih terdahulu gitu, itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ada ada dasar-dasar dalam public speaking. Dasar-dasarnya itu yang disampaikan oleh Java kalau nggak salah. Nah, apa aja gitu dasar-dasar dalam public speaking ini? Jadi dasar-dasarnya itu yang pertama ada poin menganalisis audiens. Maksudnya apa sih gitu ya? Nah, jadi menganalisis audiens itu
contoh kita akan melakukan public speaking kan. Nah, kita itu menganalisa terlebih dahulu gitu. Ini nih sasarannya apa gitu, audiensnya. Apakah ini untuk pemuda, apakah ini untuk remaja, ibu-ibu gitu, apa ini untuk anak-anak gitu. Dan ketika kita sudah menganalisa mana materi kita yang sesuai gitu, untuk misalkan kalau misalnya ke anak-anak, kita kan menyiapkan materi yang berkaitan dengan anak-anak dan bahasanya yang nyambung gitu. Terus yang ibu-ibu tuh bagaimana gitu dari cara kita menyampaikannya gitu, jadi sesuai dengan target yang akan kita temui gitu, dengan menganalisis audiens terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua itu ya, presentasi yang terstruktur gitu ya, dan pengelolaan waktunya gitu. Jadi ketika kita akan melakukan public speaking, ya kita tuh terstruktur gitu. Kita dari mulai persiapannya gimana gitu ya, persiapan materinya gitu, terus penyampaian isi-isinya gitu. Dan jika kan ada juga ya orang yang diberi kesempatan gitu dan diberi waktu juga gitu, orang yang melakukan public speaking juga itu. Jadi intinya presentasinya terstruktur gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penggunaan bahasa yang efektif. Tadi seperti yang pertama yaitu menganalisa audiensnya. Yang penggunaan bahasa yang efektif ini ya seperti yang tadi. Jadi contohnya kalau kita ke anak-anak, berarti kita menggunakan bahasa yang anak-anak, materi-materi yang nyambung dengan anak-anak agar mudah dipahami gitu intinya. Dan jika kita di remaja gitu, menggunakan bahasa-bahasa seperti masa Gen Z gitu atau Gen Alpha gitu. Terus kalau di bahasa ibu-ibu atau bapak-bapak itu tuh kita lebih sesuai gitu, intinya mah disesuaikan aja gitu dengan audiensnya. Kalau misalkan campur ada remaja, ada ibu-ibu atau orang-orang dewasa tinggi gitu ya, dewasa akhir. Nah, ya itu tuh intinya kita bisa nyesuaiin aja gitu dari mulai bahasanya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konstitusi dalam suara. Ini tuh dijelasin sama Ajril kalau nggak salah. Jadi kayak volume dalam suara kita ketika kita menyampaikan itu bermacam-macam kan. Kalau misalkan gini, kayak contoh pendakwah aja gitu ya. Jadi pendakwah itu ketika kita melakukan berbicara itu, mana yang harusnya nada tinggi gitu, mana yang harusnya nada rendah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan volumenya gitu, volume suaranya gitu. Contohnya itu kalau misalkan kita lebih ke volume suara tinggi itu, kita kayak lagi bahasan yang lebih mengajak gitu. Jadi volumenya juga lebih tinggi gitu ya, supaya kita mengajak gitu loh. Jadi kita harus lebih tegas gitu tuh. Jadi penyesuaiannya gitu cukup teratur gitu dari suaranya. Nah, selanjutnya ada pemilihan dan persatuan visual. Maksudnya pembagiannya itu contoh kita tuh dari gaya tubuh gitu ya. Itu tuh ada poin-poinnya dari bahasa tubuh kita. Nah, kita tuh penting gitu menggunakan bahasa tubuh kita, yaitu dari kontak matanya gimana, dari gerakan tangannya kayak gimana, dan dari tubuh kitanya kayak gimana gitu, untuk menghadapi audiens yang di depan. Agar kalau misalnya kita monoton dengan misalkan kita lagi berbicara tapi kita tangannya diem aja gitu dan pandangannya itu fokus hanya di satu titik aja gitu. Nah, itu tuh mungkin agak sulit dipahami gitu ya. Sedangkan bahasa visual itu dari kontak mata atau gerakannya itu cukup membantu gitu, dan lebih menenangkan kita gitu dengan menggunakan gerakan-gerakan gitu. Jadi berbicara juga lebih tenang dan dapat mudah dipahami gitu. Nah, itu dari dasar-dasar public speaking. Selanjutnya ada manfaat dari public speaking itu apa. Di manfaat ini juga yang
dijelaskan oleh Tuti dan Vira, yaitu ada beberapa poin yang diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, itu adalah kunci modal gitulah, modal yang paling terpenting dalam melakukan public speaking, yaitu kita harus percaya diri. Kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita itu bisa blank gitu ya, atau bisa mengurangi materi-materi kita yang akan disampaikan gitu ya, dengan dampak dari tidak kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting dalam public speaking, itu salah satunya, harus percaya diri. Terus yang kedua yaitu bisa jadi modal untuk bisnis. Nah sekarang itu banyak sekali kan pekerjaan atau penghasilan yang dasarnya itu dari public speaking, dari kita berbicara kayak gimana gitu. Dari ajang bisnis ini contohnya itu ya, contoh kita seperti kayak bisnis jualan live gitulah, live TikTok atau live Shopee gitu ya, live Shopee. Nah itu tuh kita harus berbicara gitu kan. Dengan melakukan public speaking itu kita harus berbicara bagaimana cara menarik pelanggan gitu. Kita menyampaikan bahasa-bahasa yang bisa menarik pelanggan gitu, kayak marketingnya gitu. Terus selain jadi live TikTok juga ya bisnis MC juga. Terus dari mulai ya intinya yang berkaitan dengan public speaking kan sekarang mah hampir semua gitu, dengan dasar gimana kita berbicara gitu, itu menjadi salah satu bisnis atau ajang bisnis kita. Selanjutnya ada keterampilan kepemimpinan dan tentunya keterampilan sosial. Jadi orang yang bisa berbicara itu orang yang sering melakukan public speaking di depan umum itu menjadi pemateri gitu ya, itu tuh biasanya memiliki leadership atau kepemimpinan yang tinggi gitu kan. Biasanya kalau jadi ketua di dalam organisasi itu kan, ketua itu harus bisa berbicara gitu, bagaimana dia menyampaikan gitu kepada rekan-rekannya atau bawahannya gitu, dengan menggunakan komunikasinya yang yang logis, yang efektif gitu. Itu menjadi kepemimpinan. Jadi kayak ya seperti ketua gitulah. Jadi ketua kan harus bisa mengajak gitu ya, harus bisa berbicara, harus bisa banyak-banyak bergaul gitu dengan rekan-rekan bawahannya gitu. Nah selanjutnya bisa meningkatkan skill dan pengetahuan. Nah meningkatkan skill itu apa sih gitu ya, jadi orang yang public speaking itu pasti dia itu sering berliterasi yang tinggi gitu ya. Jadi kayak membaca ini, membaca itu. Kan dengannya membaca, kita itu menjadi banyak wawasan gitu. Sehingga kita bisa berbicara dengan lancar gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang yang baku gitu, yang pas gitulah untuk disampaikan gitu. Jadi dengan meningkatkan skill itu tadi ya, intinya berliterasi yang tinggi dan memanfaatkan wawasan yang tinggi juga itu. Jadi itulah beberapa bahasan kemarin dari kelompok 1, yaitu dari pengantar public speaking, dasar-dasar public speaking, dan manfaat dari public speaking itu apa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang dimengerti, karena saya juga masih dalam proses belajar gitu. Sampai bertemu di learning journal ke-4. Saya Sustiawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.